Air itu ada 4 ibu-ibu. Ada yang suci mensucikan, suci tidak mensucikan, suci namun makruh digunakan, najis. Yang keempat najis. Suci yang mensucikan contohnya adalah air mutlak, namanya air mutlak. Air bening. Air ini ditaruh di gelas namanya jadi air gelas. Ditaruh di ember jadi air ember. Ditaruh di kamar mandi jadi air bak, air jeding. Tidak berubah namanya. Perbandingannya bagaimana? Perbandingannya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Bisa karena kecampuran sampai merubah nama air. Contoh tadi nggih, air teh sampai jadi namanya teh. Kalau kecampurannya sedikit, hanya berubah sedikit saja kuning, semisal tangan jenengan itu kena kunir, terus kemudian nyelup, sudah selesai, sudah dibasuh padahal hanya sisanya mawon, kunir niku kan lama nggih hilangnya, masih ada terus bekasnya. Kemudian pas basuh-basuh masih ada sisanya, airnya berubah jadi kuning sedikit. Selama tidak merubah namanya ini menjadi air kunir, maka tetap namanya air yang suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk wudu, boleh. Boleh dipakai mensucikan najis, boleh. Yang penting tidak sampai merubah nama air. Ada juga karena tadi yang pertama kecampuran nggih. Yang kedua karena sudah digunakan bersuci, namanya air musta'mal. Bisa jadi sudah digunakan bersuci dari wudu, bisa jadi sudah digunakan bersuci dari najis, bisa jadi sudah digunakan bersuci mandi. Pokoknya kalau sudah digunakan bersuci wudu, mandi ataupun mensucikan najis, namanya air musta'mal. Gimana air musta'mal itu? Semisal panjenengan wudu, menghilangkan hadas berarti basuhan yang nomor 1. Panjenengan wudu yang wajib kan 1 kali nggih Ibu, membasuh wajah yang wajib 1 kali. Basuhan dari basuhan pertama, tetesan airnya namanya air musta'mal. Dari basuhan pertama. Kok bisa basuhan pertama? Karena yang menghilangkan hadas adalah basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga hukumnya sunnah. Faham dereng ibu-ibu? Coba kalau ulang lagi. Dalam wudhu itu kan menigakalikan basuhan, usapan, hukumnya adalah sunnah. Sehingga yang menghilangkan hadas niku yang nomor 1, yang wajib mawon. Maka yang dihukumi musta'mal, air yang sudah digunakan bersuci, itu yang dari basuhan pertama. Panjenengan kalau wudu di jedingnya itu dilihat-lihat dulu ibu-ibu, airnya banyak apa sedikit. Ada namanya air banyak, ada namanya air sedikit. Air banyak itu kalau sudah 2 kullah. 2 kullah itu seberapa? 2 kullah itu kalau ukuran kotak, panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. Paling gampang niki jenengan mengukur pakai ini. Panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. Ya kecilnya berarti nggih? Tidak harus banyak kan mboten. Panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. 2 kali garisan niku nggih. Panjang kali lebar. Kalau sudah ada itu namanya air banyak. Kalau belum ada 2 kullah namanya air sedikit. Kalau air sedikit ibu-ibu, pas membasuh muka jangan di dalam air. Kenapa? Karena airnya netes. Musta'mal mengenai air yang ada di dalam jeding. Kalau airnya banyak monggo. Karena air musta'mal itu hanya ada pada air sedikit. Boten enten air musta'mal banyak, boten enten. Air musta'mal jenengan kumpul ke dados tunggal sampai 2 kullah, enggak jadi musta'mal lagi. Boleh dijadikan untuk wudu. Jadinya air yang suci dan mensucikan.
Jadi air mustakmal niku hanya ada pada air sedikit, hanya ada pada air sedikit. Kalau jedingnya kecil banget, kados ten gini toilet umum itu kan baknya pakai ember atau hanya baknya cuma sauprit nge. Semisal wudhu, jangan diteteskan di dalam bak. Air yang menetes dari basuhan pertama hukumnya mustakmal. Kalau mustakmal sampai merubah air yang di dalam baknya, maka nanti jadinya yang di dalam bak juga mustakmal. Akhirnya yang di dalam bak juga tidak boleh digunakan untuk berwudu dan juga bersuci. Gimana cara tahunya? Air mustakmal itu kan bening ya? Air mustakmal bening. Yang di bak juga warnanya bening. Gimana kita cara tahunya? Bening ketemu bening, terus cara tahunya air ini bisa merubah gimana? Dikira-kirakan. Air yang netes itu dikira-kirakan sama kuningnya air teh. Kuningnya air teh. Kalau semisal sampai merubah air yang di dalam bak yang kecil tadi, maka berarti sebak itu hukumnya mustakmal semua. Kalau tidak merubah, maka berarti masih boleh digunakan untuk berwudu atau masih suci mensucikan. Enten ibu-ibu. Kalau yang netes cuma beberapa tetes, itu tidak akan merubah. Tapi kalau jenengan wudunya itu ngenten, pure, ya, pure, ten gini. Sing netes lah kuatah, ya. Sing netes kuatah. Coba bayang kemawon pirang gelas teh niku nggih. Semisal setunggal gelas teh dimasukkan ke bak, ya kira-kira merubah mboten? Ya kalau merubah berarti airnya semua jadi mustakmal, ya. Maka harus perhatian ya, harus perhatian. Dengan air yang bisa digunakan untuk wudhu harus suci mensucikan. Gak boleh pakai air yang mustakmal. Hati-hatinya itu kalau baknya kecil. Kalau baknya besar monggo jenengan mau wudhu di dalam, mau wudhu di luar monggo. Karena kalau baknya besar sudah sampai 2 kulah airnya, tadi 60 panjangnya, lebarnya, tingginya 60 cm, maka pasti aman karena air mustakmal hanya ada pada air sedikitnya. Ada namanya air yang makruh digunakan. Air yang makruh digunakan niku di Indonesia itu ndak ada. Namanya kalau dalam bahasa kitabnya musyammas, air yang dipanaskan dengan terik matahari. Betul enten ibu-ibu. Betul enten Indonesia niki jenengan nyalap toyo ten gene di luar menaruh air di luar, itu tidak akan sampai pada taraf musyammas, tidak akan sampai pada taraf dimakruhkan. Kenapa? Ini biasanya ada pada daerah yang memang panas, kados ten luar negeri ini ten Timur Tengah ini memang panas. Jadi tidak usah kita bahas terlalu panjang air yang makruh digunakan, air musyammas. Maka kita lanjut saja air najis selanjutnya. Air najis berarti yang terkena najis. Air kalau banyak 2 kulah atau lebih. Ini kalau kejatuhan telek cicak, kejatuhan najis, maka najisnya kalau sampai merubah sifatnya air, rasanya berubah atau warnanya berubah atau baunya berubah, baru bisa najis. Kalau nggak merubah, semisal tai cicaknya cuma 3 di dalam airnya, maka airnya tetap dihukumi suci dan mensucikan. Boleh kita gunakan untuk wudhu, boleh kita gunakan untuk mandi besar, boleh kita gunakan untuk bersuci, boleh. Tapi kalau sudah sampai berubah warna, contohnya mungkin kotorannya yang masuk najisnya sangat besar, jangan bayangkan, atau bangkai, wonten bangkai kucing semisal, napa bangkai tikus ya, jangan kucing nggih. Napa kucing kelelep mereka nggih, tikus mawon nggih yang sering bangkai tikus. Sampai baunya
menyengat. Nah, niki baru nanti airnya menjadi najis. Nah, itu nggak boleh digunakan ibu-ibu. Kalau airnya dikit, air yang dikit tidak mencapai 2 kullah, kejatuhan najis, maka langsung auto najis. Langsung najis. Tidak perlu menunggu berubah. Walaupun tidak berubah, langsung najis. Nah, ini dia ibu-ibu, kalau dijeding, kok jedingnya baknya kecil, tidak nyampe 2 kullah, maka hati-hati. Dilihat ada tali cicanya mboten, enten telak cicae mboten, atau kalau semisal membasuh ketika pipis istinja jangan sampai nyiprat-nyiprat. Karena kalau nyiprat kena air yang sedikit maka airnya menjadi najis. Ngerti ya ibu-ibu? Air najis tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang boleh digunakan berwudu hanya satu, yaitu air yang suci dan mensucikan.